Sejak durasi 1 sampai 14 Agustus, setiap kali penutupan jam pendaftaran, kami berkomitmen menyampaikan perkembangan informasi. Hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, tercatat telah mendaftar 23 parpol ke KPU sebagai calon peserta pemilu 2024, kata anggota KPU RI Agus Melas di Jakarta Timur. Dari 42 partai politik yang telah aktivasi akun Sipol, beberapa juga sudah mengajukan pencalonan presiden ya. Nah, tentu ini menjadi bahasan yang cukup menarik pula, dan apa sebetulnya langkah atau hasil dari pemilu demokrasi ini. Tentu pada kesempatan sore hari ini sangat patut dan sangat layak untuk kita bahas bersama. Dan kami sudah terhubung dengan narasumber yang cukup berkompeten yang akan membahas topik ini. Baik, kita sudah terhubung yang pertama dengan Cak Amin ya. Kita ke Cak Amin dulu. Assalamualaikum Cak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Juli, jelas ya suara? Iya, jelas. Baik, langsung saja untuk pertanyaan buat Cak Amin. Yang pertama, pemilu demokrasi ini kan kurang nggak terasa ya. Bumi berputar terlalu cepat mungkin ya, 2 tahun lagi, tapi suasananya sudah terasa panasnya. Hingga kini ada beberapa nama yang mencuat sebagai kandidat presiden. Semua partai akan berhitung siapa yang bakal dicalonkan. Meskipun demikian, ini yang menjadi incaran itu tentunya dukungan umat Islam ya, karena memang mayoritas di negeri ini adalah kaum muslimin. Bagaimana analisa Cak Amin dalam menanggapi situasi politik saat ini, Cak Amin? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mas Juli selaku host. Juga saya hormati rekan-rekan narasumber yang lain, dan yang tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan para pemirsa yang sore ini menyaksikan diskusi kita ya di channel Kaswan TV ya ini ya. Jadi gini Mas Juli, ya kita ini masyarakat Indonesia ini kan cepat lupa ya, cepat lupa. Jadi sebenarnya masa 5 tahun atau barangkali maksimal 10 tahun 2 periode dari sebuah kepemimpinan rezim ya, atau dari masa kerja dewan ya, anggota dewan, itu sebenarnya waktu yang cukup pendek untuk mudah diingat dan sulit untuk mudah dilupakan gitu ya. Maksudnya sulit untuk begitu saja dilupakan karena hanya 5 tahun 10 tahunnya. Artinya kalau kemudian selalu distereotipkan umat Islam ini sebagai mayoritas, kemudian suaranya itu selalu menjadi primadona atau diraup ya partai-partai politik maupun pasangan-pasangan calon penguasa ya, presiden atau wapres ya, gubernur dan wakil dan sebagainya, itu memang sudah begitu dari dulu ya. Maka kemudian yang patut dianalisa, apakah kali ini untuk tahun politik 2024 ya, baik untuk pemilihan legislatif maupun untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kita patut menganalisa apakah umat Islam khususnya dan masyarakat atau publik luas ya, masyarakat Indonesia pada umumnya ini sudah lupa juga dengan 5 tahun atau 10 tahun ke belakang di bawah rezim Jokowi ya, di bawah kekuasaan koalisi pimpinan PDIP. Apakah huru-hara segala macam pecah belah bangsa, segala macam kontroversi, konflik, polemik, kasus korupsi, kasus yang terakhir seperti kasus polisi tembak polisi, kemudian kasus pembubaran berbagai macam ormas Islam, kasus terorisme yang juga masih terus dipelihara dan seterusnya, apakah itu akan dilupakan oleh kaum muslimin sehingga kemudian mereka ketika memilih atau kemudian ketika memutuskan untuk terlibat dalam kontestasi demokrasi, semua memori itu begitu saja hilang ya.
Apakah ketertipuan mereka selama ini oleh jargon-jargon kosong demokrasi, apakah akan terulang? Nah, ini yang patut kita analisa. Dan memang harapannya seharusnya tidak. Harapannya seharusnya mereka tidak lupa, sehingga kemudian berpikir keras untuk tidak lagi terlibat dalam kontestasi demokrasi yang sekali lagi hanya menipu dan menipu mereka. Jadi ini yang sebenarnya yang patut kita analisis bersama ya, bagaimana agar umat tidak lupa. Gitu Mas Yudi. Oke, di dalam demokrasi ini kan masih diyakini sebagai antitesis dari sistem politik diktator ya, dari sistem kediktatoran. Terlepas dari tadi sampai saya amin sebuah slogan ya, terlepas dari itu. Tapi memang ini digembar-gembarkan sebagai antitesis dari sistem yang jahat, yaitu sistem diktator. Rakyat menjadi tumpuan, rakyat menjadi segala-galanya untuk menuju sebuah perbaikan, kesejahteraan, pemerataan gitu. Ya. Betulkah seperti itu, Camin? Ya memang kalau teori filosofisnya begitu ya, demokrasi ya. Itu sebagai sebuah solusi dari keterpurukan pada saat berada di bawah sistem kekuasaan monarki ya, kerajaan ya, yang kita sudah lihat sejarahnya lah, kenapa kemudian muncul kapitalisme, kenapa kemudian muncul sistem demokrasi itu menggantikan monarki dan seterusnya. Jadi itu memang filosofinya begitu, tetapi filosofi itu kan hal gaib ya, yang harusnya bisa diwujudkan pada sebuah kehidupan realita dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk sebuah fakta empiris ya. Taruhlah kalau kemudian misalkan diyakini antitesis otoriter gitu ya, maka ketika rakyat itu menghendaki perubahan sistem ya, untuk kemudian lebih memposisikan rakyat dalam level sejahtera ya, dalam level kemudian mandiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri misalkan, untuk mengganti hegemoni para kapitalis, itu kemudian mengganti hegemoni para politisi culas ya. Tapi perubahan sistem itu justru kemudian ditolak oleh sistem demokrasi yang ada. Jadi sebenarnya slogan tadi itu ya, bahwa demokrasi itu merupakan antitesis sistem yang otoriter, itu bisa berlaku selama sesuai dengan kepentingan demokrasi itu sendiri. Ya, demokrasi yang kita maksudnya demokrasi yang eksis hari ini ya. Jadi kalau kemudian ada aspirasi, kalau kemudian ada pendapat, kemudian ada sebuah gerakan atau sebuah keinginan dari publik untuk melakukan perubahan, tetapi kemudian isi dari perubahan atau isi dari aspirasi itu dianggap tidak sesuai dengan keinginan demokrasi, ya maka aspirasi maupun gerakan, perjuangan, perubahan yang dilakukan oleh publik itu akan diberangus. Dan pada titik itu tidak ada bedanya sistem demokrasi dengan sistem otoriter gitu ya. Jadi slogan-slogan dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, demi kedaulatan dan sebagainya, itu bisa terwujud selama selaras dengan kepentingan demokrasi. Padahal kalau kita ngomong fakta dan realita, kepentingan demokrasi yang saya bilang tadi itu sebenarnya sama dengan kepentingan kapitalis ya, karena kita tahu bahwa demokrasi ini merupakan sebuah jebakan yang direkayasa oleh para kapitalis untuk kemudian tetap bisa menghegemoni kekayaan dunia, kekayaan sebuah negara, menghegemoni kekuasaan sebuah negara atau bahkan kekuasaan global. Kan fakta realitanya begitu Mas Yudi ya. Oke, luar biasa ya. Kalau dari segi filosofis memang benar. Antitesis dari sebuah sistem kediktatoran. Tapi kalau dilihat dari fakta dan diteliti secara mendalam, mengakar, ternyata ya menguntungkan bagi kepentingan demokrasi ini sendiri, yang itu operatornya adalah segelintir kapitalis ya. Baik, terima kasih Cak Amin. Sementara 2 pertanyaan dulu, karena ini juga sudah mulai sore, mulai senja gitu. Berikutnya kita beralih ke Kang Suwardi. Kita sapa dulu Kang Suwardi. Assalamualaikum Kang Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari El Harokah Riset Center ya ini ya? Iya. Baik, Kang Suwardi, di dalam pemilu ini kan sederhananya
berapa sih cetak baliho? Itu kan mahal banget ya per meternya berapa kalau kita punya usaha untuk mengenalkan itu kan juga lumayan mahal per meternya. Kita ketahui ketika kita keluar kota misalnya di pojok-pojok itu banyak sekali baliho, belum lagi nanti stiker-stiker, belum lagi nanti kaos yang dibagi-bagikan. Ini akumulasinya bukan per kota loh. Kalau levelnya presiden ya akumulasinya dari Sabang sampai Merauke. Tentu dilihat dari sini aja kos dalam pesta demokrasi itu sangat mahal ya. Belum lagi nanti misalnya bayar saksi ketika proses pemilu dan lain sebagainya dan sebagainya. Bagaimana catatan dari Kang Suwardi ini mengenai mahalnya ongkos yang ada di dalam demokrasi? Iya, jadi kalau soal harga baliho, mungkin Kang Aminuddin yang lebih banyak paham ya. Ya, tapi yang jelas begini, saya sendiri punya sedikit pengalaman ketika interaksi dengan beberapa teman-teman yang terlibat. Ya, kalau saya tidak salah pada pemilu tahun 2014 ya, 2014 ketika terjadi momen pemilu. Jadi ini di satu partai Islam itu mereka dapat slot yang cukup banyak gitu ya. Tapi praktis mereka tidak bisa ambil semuanya karena memang budget mereka sangat terbatas. Ada mungkin cuma 3 slot kalau nggak salah waktu itu ya, untuk medium kampanye. Tapi yang menarik itu dia cerita sama saya begini, bahwa paling banter yang bisa kita lakukan ya, ini untuk sekelas partai Islam yang saya sebutkan tadi itu, dia hanya bisa sampai bagi-bagi kaos gitu. Itu pun juga kaosnya yang agak murah-murah gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang menawarkan kaos lebih mahal dikit ya, atau bagusan dikit, ya udah partai itu dia ditinggal gitu ya. Jadi untuk kaos saja dia sudah keteteran kan, belum lagi kalau tambah dengan poster, tambah dengan baliho, tambah dengan macam-macam. Jadi kita akhirnya jadi mengerti misalnya kalau sebagian partai-partai kecil itu agak kesulitan untuk kompetitif gitu kan di dalam politik demokrasi gitu ya. Nah, jadi saya kira memang hampir semua orang sudah menyadari bahwa memang politik kita itu berbiaya mahal. Memang kalau kita lihat kecenderungan sekarang, ada yang menyebut bahwa memang biaya politik itu dia bisa ditekan ya, biayanya, karena sekarang ini sudah berkembang apa yang kemudian disebut dengan kampanye lewat sosial media kan, lewat sosial media gitu kan. Jadi mungkin ke depan semacam poster-poster, baliho-baliho itu mungkin dananya itu bisa dipangkas gitu. Tapi ternyata kalau yang saya ketahui juga ternyata tidak juga, karena agen-agen ya tertentu untuk membentuk citra politisi di muka publik itu ternyata biayanya juga tidak sedikit gitu ya. Bagaimana memulai seseorang yang dia itu sebetulnya citranya buruk untuk dipoles sedemikian rupa menjadi baik, kemudian membuat konten-konten yang kalau dalam istilah orang itu masuk itu barang ya. Itu ternyata biayanya makin ke sini juga makin besar, dan itu saya kira tidak semua orang, tidak semua politisi ya, sekapasitas, sekualitas apapun dia itu untuk kalau kita bicara dia tidak punya cuan yang banyak, dia bisa bertarung dalam kompetisi yang sehat gitu. Jadi saya kira ini problem. Nah, problem lanjutannya dari biaya politik yang mahal kan kita sudah tahu ya. Misalnya kalau ketua KPK dia menyebut bahwa tingginya angka korupsi itu ya, kalau mau kita katakan faktor dominan atau faktor yang utamanya kan karena mahalnya biaya politik gitu ya, dan ini sudah menjadi pengetahuan yang sifatnya umum gitu Mas Yuli.
Iya, ini kan juga dianggap bahwa demokrasi itu hanya sekedar prosedural ya, prosedural, bukan bukan sebuah, belum substansial gitu. Sehingga siapapun boleh bermain di dalam sistem demokrasi, termasuk di dalamnya adalah partai politik Islam gitu ya. Silahkan ketika tujuannya itu ingin menerapkan syariat ya silahkan gitu ya. Tetapi dari kalangan liberal pun itu ketika ini sudah ya ketika sudah ketika yang benar-benar menang itu adalah partai Islam, mereka kembali mencurigai kelompok partai Islam ini bahwa nanti juga akan membunuh demokrasi itu sendiri. Nah, kira-kira tanggapan dari Kang Suwardi dengan fenomena seperti ini gimana, Kang? Iya, ya itulah tidak fairnya sistem kompetisi, karena kalau kita bicara dalam konteks yang biasa-biasa saja mungkin itu diamini oleh semua orang, tetapi tetap di atas demokrasi itu kan ada lead, ya, ada ide dasar, ada ide pokok, ya, atau tadi yang Mas Yuli tadi menyebut ada ide substansi yang itu menjadi pengendali daripada seluruh proses-proses politik gitu, ya. Makanya kemudian jalan, ya, kelompok-kelompok Islam untuk kemudian bisa sampai kepada tampuk kekuasaan itu bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang ya kalau mau kita katakan ya hampir mustahil lah, ya, untuk bisa dicapai dalam rangka untuk mengimplementasikan visi dan misi syariah gitu, ya. Seperti misalnya tadi dengan adanya kecurigaan bahwa di balik agenda prosedural demokrasi itu akan dimanfaatkan, ya, sebagaimana pada masanya Lenin, ya, yang masuk melalui proses-proses demokrasi yang kemudian nanti ujung-ujungnya akan dipakai dan digunakan untuk kemudian membunuh demokrasi gitu. Makanya saya lihat teman-teman yang dalam tanda petik mungkin ya menyembunyikan agenda-agenda Islam juga percuma juga, karena tetap dicurigai gitu. dicurigai dalam pengertian bahwa kecurigaan itu kalau intensinya makin meningkat kan berakibat kepada upaya untuk mengeksklusi mereka itu di dalam politik praktis gitu, ya. Seperti misalnya yang kalau sekarang itu sangat disinyalir kuat bahwa dipasangnya, ya, parliamentary threshold itu adalah salah satu cara untuk mencegah tokoh-tokoh Islam itu untuk masuk itu di dalam fairness competition, di dalam kompetisi yang bebas, ya. Coba kalau kita lihat secara real politik sekarang, siapa tokoh politik Islam yang bisa capai angka PT sekarang? Praktis kan tidak ada gitu, ya kan. Jadi nanti akhirnya pemilu itu akan berjalan pada 4L, ya lu lagi gitu, ya. Jadi saya kira ini memang satu situasi atau satu keadaan yang saya kira perlu untuk kita evaluasi apakah kemudian memang prosedural demokrasi itu bisa dijadikan sebagai jalan untuk merealisasikan satu tujuan politik gitu. Jadi saya kira begitu, Mas. Siap-siap, luar biasa ya analisa dari Kang Suwardi. Sementara kita geser dulu, Kang. Geser dulu ke Cak Agus Kiswantoro. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Cak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, ini kita membahas tema yang lagi hot ini, Cak Agus ini. Nah, ini kan sudah ada pemanasan ya, kemudian ada isu-isu koalisi partai dan lain sebagainya. Artinya kayaknya tahun 2002 ini betul-betul menjadi titik tolak menuju tahun 2024 gitu ya.
Terus bagaimana menurut Cak Agus tentang peta politik nasional saat ini, Cak Agus? Ya, baik ya Yuli. Terima kasih atas undangannya. Jadi tahun 2022 ini adalah tahun pencitraan. Jadi tahun investasi citra. Nanti kan semua akan berlomba-lomba untuk baik di mata publik. Kemudian secara normatif ya itu akan terus bergeser ini. Jadi tip taktis strateginya. Jadi kalau masih dua-dua ini masih normatif kan gitu. Tapi kalau sudah mendekati 2024, nah itu akan atraktif ya. Lebih cenderung nanti ke ya, ini kan kontestasi itu pasti akan diimbangi dengan konstelasi. Jadi nggak mungkin kontestasi itu tidak ada konstelasinya, nggak mungkin. Jadi mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, atau era orde-orderan sekarang ini, orde-orderan ya maksudnya, orde-orderan sekarang ini akan semakin atraktifnya itu akan semakin nampak itu. Jadi orde-orderan ya. Jadi kalau dari tadi cukup menarik itu bahwa antitesa dari otoriter itu adalah demokrasi. Kalau kita perhatikan sekarang ini sebetulnya otoriter dari komposisi jumlah kursi yang ada di pemerintahan. Saya bilang kenapa otoriter? Bagaimana tidak otoriter? Ini sebetulnya merem saja. Jadi tanpa ada kontestasi, langsung konstelasi, itu sudah pasti menang. Kalau hitung-hitungan dari sisi komposisi kursi, ya, kursi yang ada di pemerintahan. Bagaimana partai incumbent yang itu koalisi itu sudah 83%. Jadi ini tanpa ada kontestasi di dalam apapun, baik itu program, anggaran, pasti menang lah mereka. Nah, ini sudah 83%, ya. Minus Partai Demokrat yang itu sebetulnya sudah pernah berkuasa, sekarang jadi pinggiran. Dulunya awalnya pusaran jadi pinggiran sama PKS. PKS kan juga sempat menikmati kekuasaan saat itu. Jadi tidak akan terbendung. Jadi strategi apapun dari incumbent sama partai koalisi itu pasti akan menang terkait dengan program dan anggaran. Terus kemudian kalau secara jumlah partai itu memang terjadi peningkatan. Kalau 2024 ya, ini sudah 2022 ya, ini sudah 22 partai yang mendaftar. Kalau 2019 kemarin itu ada kurang lebih sekitar 16 partai. 16 partai. Ini akan terus meningkat karena berebut kue kekuasaan. Itu. Kalau secara anggaran, nah ini fantastis. Kalau 2019 25 triliun, ya. Inflasi ini saya juga nggak tahu apa kepemimpinan itu ada inflasi, ya gitu. Jadi sekarang nanti ya untuk 2024 itu 76,6 triliun, luar biasa. Jadi di satu sisi ya Pertalite solar ya itu Menteri Keuangan mewanti-wanti itu. Jadi yang untuk 274,7 juta masyarakat ya itu anggaran yang subsidi masyarakat itu senantiasa dipangkas-pangkas kan gitu, senantiasa dipangkas. Sementara untuk hajatan nasional yang sebenarnya itu urgensitasnya hanya memilih sebetulnya, memilih itu terjadi kenaikan yang sangat luar biasa. Tidak ada kata krisis ya itu. Kalau ada kata krisis harusnya 25 triliun dari 2019 itu diturunkan dong itu secara anggaran. Itu. Kalau kita ya punya kepedulian terkait dengan krisis ya keuangan Indonesia itu. Terus sekarang diturunkan dipangkasi ya, subsidi dipangkasi ya. Sementara yang urgensitasnya hanya memilih saja itu terjadi kenaikan lebih dari 300%. Nah, berarti apa? Ini tidak konsekuen dengan problematika bangsa yang itu mendera sekarang ini. Jadi ini ada satu ambigu ini
ambigu terkait dengan apa itu penyikapan terkait dengan krisis keuangan kalau dikaitkan dengan kontestasi tahun 2024. Nah, demikian, Kak Yuli. Ini kan sedikit agak berbeda ya warna politik saat ini dengan kalau kita flashback 2019 kemarin. Jadi mulai dari sulitnya menerka teka-teki poros parpol yang kerap terjadi pemberitaan atau mengisi pemberitaan soal politik di berbagai macam media. Lantas bagaimana menurut Cak Agus ini suara Islam dan umat Islam dalam koridor demokrasi? Apakah sudah terakomodir dengan sangat baik atau malah sebaliknya, Cak Agus? Ya, bagaimanapun proses yang sekarang ini adalah proses kuantiti, jadi kuantitas atau jumlah. Kalau kita kaitkan dengan kuantitas, maka masyarakat Indonesia yang secara notabene itu jumlahnya 275,77 juta jiwa, yang menurut Dukcapil tahun 2002 itu adalah 85% itu Muslim. Kalau kita tarik dari angka 85% Muslim, maka secara kuantitas, maka umat Islamlah yang akan dijadikan satu objek untuk menarik maupun untuk melakukan ya penguatan pemilihan maupun nanti pemenangan untuk kontestasi tahun 2024. Karena ya proses ini adalah proses kuantitas, bukan kualitas. Jadi kalau proses kuantitas, ya berarti mayoritas umat Islam itulah yang akan dijadikan objek ya untuk 2024. Apapun itu. Makanya tidak perlu heran setiap masuk tahun kontestasi politik, maka para calon itu akan mendekati baik itu basis-basis atau simpul-simpul umat yang notabene itu mampu dijadikan satu ceruk, ya, ceruk untuk pemenangan. Baik itu pondok pesantren, ormas, kemudian baik itu lembaga-lembaga sosial, yang itu kalau kita kerucutkan, maka Jawa itu adalah pertarungan utama. Jawa, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Karena ini adalah ceruk yang paling besar untuk kontestasi tahun 2024. Jadi sementara ya ini seringkali jadi dilematis. Jadi di satu sisi kualitas Islam yang mau kita sodorkan untuk problem solving negara ini seringkali didikotomi, dipangkas. Namun kuantitas umat Islam itu justru pada saat ajang nasional, pada saat ada hajatan nasional, ini masih jadi satu tolok ukur keberhasilan bahwa umat Islam itu harus didekati. Jadi ini kan ada satu kontradiksi antara kuantitas dan kualitas. Jadi kita ini memang diakui besar. Namun besarnya ini hanya sekedar kuantitas, bukan besar secara kualitas Islam untuk mewarnai ipolik tersebut hankam. Nah, demikian. Jadi kalau secara proses sama ya, kemudian secara anggaran meningkat ya, kemungkinan besar karena pesertanya sama, ya nanti hasilnya juga akan nggak jauh-jauh beda dengan yang kemarin-kemarin itu. Ya. Oke. Ini kan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 sudah dimulai. Tadi juga sudah diulas oleh Kang Suwardi dan Cak Amin ya, bahwa jangan hanya berpikir prosedural dong, kita juga harus berpikir mendalam berkaitan dengan substansial demokrasi itu sendiri gitu. Dan juga harus dikaitkan dengan fakta. Teorinya benar, tapi faktanya bagaimana gitu. Lantas apakah ke depan atau di era 2024 ini muncul terbentuk poros politik Islam yang ideologis, lalu bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin? Karena memang kita ada konsekuensi di dalam pesta demokrasi ini. Monggo, Cak Agus. Ya, kalau seberapa besar kemandirian umat Islam terkait dengan pola, peta, sekaligus warna tahun 2024, bukan pesimis, tapi melihat dari 17 partai yang sudah
secara ya ini secara administrasi pertama lolos, maka eh, saya sudah ya, bukan hanya saya ya. Jadi ini sudah bisa dilakukan forecasting. Forecasting itu kalau di dalam bahasa apa itu teknik itu kan peramalan. Jadi proyeksi bisa dikatakan seperti itu. Ya sebenarnya tidak ada perubahan. Justru turbulensi ini akan semakin membuat keterpurukan itu. Keterpurukan. Jadi keterpurukan dalam sisi umat Islam ya karena tidak ada satu basic ya fundamental ya terkait dengan ya verifikasi parameter untuk ya umat Islam bisa mandiri pada tahun 2024 terkait dengan kontestasi itu. Jadi ini masih terkait dengan kuantitas. Jadi bukan kualitas yang dipilih. Makanya eh, jadi kan hanya gambar. Kita itu kan mencoblos gambar. Jadi jadi kan eh, jadi gambar ini didesain semenarik mungkin, ya, semilenial mungkin, tapi itu kan hanya gambar. Kemudian diikuti dengan ya politik, ya manipulasi. Jadi eh, bagaimana bisa 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 membuat satu satu arus perubahan yang berbeda kalau secara proses ya itu sama gitu. Dan secara proses sama terus yang ikut juga sama ya kan itu hanya ya beda-beda baju lah kan itu. Jadi yang ikut sama secara proses sama cuma anggarannya aja yang beda ya jumlah memang jumlah DP4 ya DP4 data penduduk potensi pemilih pemilu ini meningkat kalau tahun 2019 kemarin 105 tahun ini ada 206 lebih sekitar 100 jutaan itu lebih banyak ya jadi ya saya mengatakan ya kalau ini dilanjutkan ya pasti tidak akan jauh beda nanti hasilnya ya demikian ya ini Siap, siap, siap. Oke, selanjutnya kita geser dulu ke narsum kita yang keempat ya, analis senior dari PKAD. Kita sudah terhubung dengan Bung Hanif. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuli. Tadi itu karena mungkin kita terbatas oleh ruang dan waktu ya. Sebetulnya ini kayaknya mungkin 2 sampai 3 jam baru bisa tuntas. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh 3 narasumber ya. Kupasannya sangat mendasar sekali gitu. Tadi kita sudah mengulas berkaitan dengan peta, kemudian warna, situasi dan kondisi serta paradigmanya berkaitan dengan pesta politik yang akan kita hadapi 2 tahun ke depan gitu. Pertanyaan buat Bung Hanif itu mengutip dari apa ya yang disampaikan oleh Paul Goren dalam Party Identification and Core Political Values menerangkan bahwa identifikasi partai politik dan nilai-nilai politik inti adalah elemen sentral dalam sistem kepercayaan politik warga negara. Lantas, bagaimana realitas, identitas, dan ideologi parpol-parpol kontestan pemilu 2024 saat ini, Bung Hanif? Ya, ini menarik ya. Kalau saya kaji di dasar-dasar bagian dari ilmu politik ya, terkait dengan warna ideologi maupun dasar dari pembentukan partai ya. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung ya, Mas Juli, sebetulnya kan cuman ya partai di Indonesia itu sebetulnya kan akarnya cuma 3 ya, Golkar, P3 dan PDI ya. Itu akarnya ya. Nah, pasca reformasi itulah ada beberapa revisi atau perubahan dari Undang-Undang Partai Politik ya di masa Presiden B.J. Habibie ya pada waktu itu ya sehingga muncul banyak partai ya dan banyak partai itu pun juga tidak serta-merta bisa ikut kontestasi dalam pemilihan umum gitu kan sebagaimana terjadi saat ini ya para petinggi partai politik itu kan bergabung dalam koalisi-koalisi ya ada koalisi Indonesia Bersatu itu ya yang sudah deklarasi 3 partai ya P3, PKB dan juga PAN kemudian insya Allah ini menyusul ya Gerindra dan PKB ya lalu PDI dan Demokrat juga masih malu-malu ya untuk menggandeng siapa yang akan diajak koalisi ya
Nah, mengingat dua partai ini adalah satu, Demokrat ini pernah menjadi partai penguasa yang saat ini adalah PDI Perjuangan. Nah, kalau kita lihat ya ideologi di dalam partai sendiri itu kan sebagaimana di dalam peraturan ya yang ada itu juga sebenarnya dasarnya adalah Pancasila ya. Ya, asasnya itu kan Pancasila. Nah, adapun ideologinya kan macam-macam ya. Ada yang nasionalis, ada yang religius ya. Nah, dua itu ya. Nah, sedangkan kalau kita amati kan dulu kenapa Presiden Soeharto itu kan juga melebur kan ya eh, beberapa partai itu menjadi satu ya, kayak Masyumi, NU dan sebagainya itu masuk ke P3 ya kan. Kemudian ada PNI, kemudian ada Partai Kristen dan sebagainya itu juga masuk PDI ya. Nah, beda dengan golongan karya ya, Golkar ya, yang merupakan partai penguasa, partai yang berkuasa pada waktu itu. Nah, adapun basis massa, yaitu kan masih ada masa masa yang kaitannya dengan masa agama ya, masa agama ya. Ini yang menjadi ceruk paling besar ya, khususnya di negeri ini ya. Karenanya banyak partai pun itu dengan jargon apa? Nasionalis religius. Ya, kalau urusan korupsi itu nanti belakangan ya Mas ya. Ini nggak kita hitung ya. Jadi yang paling penting tagline mereka adalah nasionalis dan juga religius. Kenapa? Ya karena mereka tidak ingin ditinggalkan oleh pemilih anak Indonesia ini yang juga masih memegang teguh religiusitas ya. Dalam artian agama itu masih dibawa sebetulnya ya. Kalaupun mereka itu anti dengan politik identitas itu ya itu menyalahi kodrat ya. Politik itu ada identitasnya gitu ya. Ya. Jadi identitasnya jelas gitu kan. Nah, kalau mereka tidak dengan religiusitas ya terus dengan cara apa lagi kan gitu kan. Padahal kalau kita kaji ya religiusitas itu menjadi cermin diri dari seseorang itu ya. Nah, jadi kalau banyak ungkapan ya Indonesia itu enggak kurang kok orang pinter itu ya. Tapi yang kurang itu orang jujur. Kira-kira begitu ya. Jadi yang kurang adalah orang yang jujur. Nah, dan ini cukup. Nah, memang eh, saat ini kan kalau kita lihat dalam politik demokrasi itu kan undribble demokrasi ya. Jadi eh, demokrasi yang tidak bisa diatur gitu ya. Ya. Dan juga memasuki demokrasi yang liberal ya. Sehingga apapun corak partainya ya tidak berlepas dari tadi ya nasionalis misalnya nanti itu kan diwakili oleh misalnya kelompok-kelompok ya nasional ya seperti PDI Perjuangan itu kan nasionalis ya salah satunya ya nanti yang kelompok religius ya kelompok-kelompok yang berbasis agama ya misalnya PKB, P3, PAN atau yang lain ada juga yang menggabungkan itu nasionalis religius. Nah ini jadi secara dasar memang kalau di aturan ya ADRT partai-partai itu kan dasarnya adalah Pancasila kan begitu ya. Nah, namun secara ideologi kalau kita tarik bahwa politik demokrasi itu adalah akarnya adalah ideologi kapitalisme kan gitu ya. Sehingga semua partai ya baik partai nasionalis maupun partai agama berbasis agama katakan nanti itu ya masuk ke gelanggang demokrasi yang di situ memang demokrasi yang liberal ya yang penuh dengan kebebasan ya. Kalaulah ada yang mengusung ya kita ini harus bermain politik dengan cantik, bersih dan sebagainya. Ya paling enggak mereka juga akan kena debu-debu lah ya. Nah, kena debu-debu demokrasi ya. Yang mungkin itu ya kena-kena dikit lah kan gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai betul. Nah, kebetulan ya beberapa partai itu kan saya dikirimi buku ya terkait dengan pandangan dari beberapa partai politik yang ada di negeri ini ya. Nah, sehingga saya bisa mengkaji beberapa hal kaitannya dan sistem pemilu di Indonesia ini kan juga eh, menjadi sebenarnya kan tolok ukur dalam demokrasi itu ya kalau di dalam ilmu politik itu kan dilihat dari pemilu ya, tapi tidak bukan hanya pemilu saja sebetulnya kan gitu ya. Nah, makanya pemilu ini kalau saya amati ini menjadi ajang ya bagi partai-partai yang ingin berkuasa ya termasuk dalam lobby-lobby ya politik, koalisi dan sebagainya. Nah, dan sekali lagi penentu yang paling penting dalam hal ini adalah rakyat gitu ya.
Karena apa? Kekuasaan itu ada di tangan rakyat, ya kan? Ya meski rakyat nanti mengamandatkan ke politisi, para politisi tadi kan gitu ya. Nah, makanya jangan jangan sia-siakan rakyat ini ya. Nah, kalau tadi beberapa pembicara menyinggung nasib umat Islam itu ya layaknya adalah kue, ya kan, diperebutkan lalu ditinggalkan. Nah, ini sangat ya sedih sekali kan gitu ya. Sedih-sedih sekali. Nah, gitu ya. Nah, itu pandangan saya Mas Juli terkait dengan ideologi dan juga platform dari partai-partai tadi yang tidak lepas dari ideologi kapitalisme ya kalau kita, karena demokrasi itu kan anak apa bagian dari kapitalisme, dan ya mereka juga mengusung ideologi ya katakan nasionalis dan juga religius. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa ya, sangat mendalam sekali gitu. Tadi juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa memang ongkos demokrasi itu kan teramat sangat mahal sekali alias boros gitu. Kemudian apakah demokrasi ini bisa dijadikan sebagai kendaraan politik yang baik untuk umat Islam, Cak Ani? Ya, ini sebetulnya kalau pemirsa atau kita semuanya pernah membaca buku ini ya, Mahalnya Demokrasi, Pudarnya Ideologi ya, yang ditulis oleh Pak Pramono Anung ya, yang sekarang juga berada di istana gitu kan. Ya, ini itu juga menarik sebetulnya. Jadi mahalnya demokrasi, pudarnya ideologi. Dan tadi juga sudah disampaikan ya, tidak bisa kita pungkiri ya, yang nanti adanya korupsi, kemudian eh, saling ketika mau pemilu itu berkoalisi, tapi setelah pemilu itu juga mereka berkompetisi, ya kan? Ya untuk mendapatkan jabatan-jabatan, bahkan kita juga sering melihat satu partai itu berkembang ya, pecah, bukan lahir ya, tapi pecah ya, menjadi partai baru kan gitu ya. Nah, kita kan bisa melihat ya kemarin yang saya ini juga daftar misalnya Gelora. Itu kan juga beberapa pengurusnya. Dan termasuk partai-partai yang ada sekarang itu adalah sebetulnya kalau saya boleh nyebut kelakar saja itu ada partai Golkar semua gitu ya. Iya kan? Ya, coba kalau kita Pak Surya Paloh ya, Ketua Nasdem itu dulunya ikut apa? Golkar gitu kan. Ya. Jadi dulu Pak Wiranto mendirikan Hanura. Pak Wiranto dulu ikut apa? Golkar. Jadi kalau saya amati ya sebetulnya Golkar ini menjadi partai-partai yang bisa mengembangkan diri ya orang-orangnya gitu ya. Nah, jadi luar biasa itu. Kecuali partai-partai baru ya, ketua-ketua baru yang saya baru amati. Kalau ketua-ketuanya sudah lama gitu ya, itu kan sangat kentara gitu. Oh, ini beliau dulu ikut Golkar, kemudian dirikan partai sendiri dan sebagainya. Nah, ini menarik ya. Jadi sebetulnya masa-masa eh, kejayaan Golkar itu masih ada sampai sekarang ini ya. Bahkan bisa mendirikan sebuah partai kan gitu ya. Nah, ini menarik sekali ya. Sehingga sekali lagi, makanya demokrasi ini memudahkan ideologi. Kalau saya amati di situ bahwa itu disertasi beliau ya. Jadi ini konsekuensi logis gitu ya dari demokrasi yang liberal. Nah, kalau kita amati dari sistem pemilihan anggota legislatif misalnya, dulu kan ada urutan nomor ya. Jadi kalau yang nomor satu itu pasti jadi ya, ya kan? Tapi sekarang enggak, gitu ya. Siapapun yang dapat suara banyak, itulah yang jadi. Jadi mereka itu berkompetisi sesama teman partai dan juga berkompetisi pula dengan di luar partai. Coba bayangkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan loh ya. Ini belum lagi eh, mungkin mereka juga harus membayar meskipun ada yang 0 rupiah ya. Beberapa partai itu kan kita nggak ada mahar lah untuk jadi bagian dari mereka sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan apakah ini bisa menjadi kendaraan politik bagi umat Islam, saya sampaikan ini tidak akan bisa. Nah, ini kan sebab Islam sebetulnya punya mekanisme atau politik yang khas ya di dalam politik Islam itu ya.
Jadi politik Islam ini kan berbeda dengan demokrasi ya. Jadi tidak bisa demokrasi disamakan dengan Islam ya. Musyawarah nanti ada musyawarah ya. Musyawarah itu umum, siapapun bisa musyawarah. Hanya musyawarah itu kan bukan menentukan halal dan haram, ya kan? Tapi hanya persoalan teknis yang kita khawatirkan nanti musyawarah misalnya gimana ini penduduk negeri kita ini ya terkait dengan miras misalnya masih oh ini jangan dilarang tapi diatur aja. Ini kan sama saja kan gitu ya. Kemudian gimana dengan perzinahan, hukumannya apa, padahal di Al-Quran kan ada ya, misalnya wala taqrabu zina, itu kan yang dahulu kan, jangan dekati zina dulu ya. Sedangkan pintu-pintu zina dibuka. Kalau ada orang berzina nanti hukumannya apa. Nah ini yang menjadi catatan penting. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada umat Islam, kalau umat Islam, nah ini pilihan ya. Jadi pilihan dari umat Islam ini karena ada yang menjadikan ini sebagai jalan gitu ya. Namun ketika kita masuk ke dalam jalan itu ternyata kita tidak bisa menemukan sebuah jalan yang lurus dan mulus. Di situ banyak rintangan dan hambatan. Nah, bahkan kadang-kadang ideologi kita terkait dengan komitmen keislaman kita itu bisa saja tergerus. Nah, kalau kita masuk ke dalam sistem itu, ya kan? Karena ya saya membaca beberapa buku itu dari beberapa partai politik itu yang khususnya yang Islam ya, membawa nilai-nilai Islam di situ itu tergerus dengan eh, budaya atau culture yang ada di situ kan gitu ya. Ya kita juga turut mengapresiasi gitu ya teman-teman yang sudah di situ dan membela kepentingan umat Islam ya itu menjadi jalan ijtihad mereka gitu kan. Kalau pandangan saya sendiri bahwa ada cara lain sesungguhnya ya dengan apa satu edukasi kepada umat terkait dengan politik Islam kan gitu ya bahwa Islam mempunyai sistem yang khas yang berasal dari Allah dan Rasulnya yakni apa siasa Islam ya yakni apa politik Islam itu kan mengurusi urusan umat ya jadi dan juga menjaga umat ini serta menerapkan syariat Islam dalam kehidupan. Nah, ini sangat beda jauh. Nah, karena perjuangan umat Islam ini tentu bisa jadi kalau saya amati ini perjuangan yang ekstra parlementer ya untuk menjadi kendaraannya itu. Kalaulah mereka masuk ya nanti mereka sudah masuk ke dalam sebuah jebakan besar ya di dalam demokrasi yang di situ ada trap-trap dan juga uh, ada sebuah upaya besar untuk menghalang Islam. Kalaupun ya, saya sering menganalisis bahwa kalaupun Islam itu mendapatkan ruang ya di dalam sistem demokrasi, itu biasanya pada tataran nilai yang pertama dan yang kedua adalah tataran yang menguntungkan ya. Nilai misalnya uh, kejujuran misalnya dan sebagainya. Tidak sampai pada kenegaraan, ya kan? Di situ ada pengaturan zakat, haji, halal. Itu kan nilai-nilai benefit yang didapat. Tapi tidak sampai pada pengaturan bagaimana bangsa ini diatur dengan Islam. Nah, itu faktanya. Kira-kira seperti itu, Mas Juli. Baik, luar biasa. Tapi ini diskusi yang cukup menarik. Cuma kita juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebelum diakhiri sebagaimana seperti yang sudah-sudah, kita akan minta closing statement dari narasumber yang pada sore hari ini bisa hadir ya, bisa meluangkan waktunya, mencerahkan dan mencerdaskan umat. Baik, closing statement pertama kita dengarkan dari Cak Amin dulu. Monggo Cak Amin untuk pesan-pesannya berkaitan dengan situasi politik ini. Monggo. 2 menit ya. Ya, baik. Jadi kembali saya menggarisbawahi apa yang saya sampaikan di paparan awal. Ya, jadi masyarakat, lebih khusus umat Islam yang selama ini yang menjadi objek, ya, yang menjadi objek, yang digaruk suaranya lalu disengsarakan hidupnya, itu harus sadar, ya, sadar, jangan sampai seperti keledai yang harus terjatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Ya, ini saatnya berubah, ini saatnya kemudian membuat sebuah revolusi ya untuk beranjak dari situasi gelap ini. Karena memang demokrasi itu pada hakikatnya yang berkuasa adalah mereka yang bertransaksi di bilik-bilik gelap transaksional politik.
ya, di dalamnya ada para politisi, ada para boneka yang akan dipasang di depan panggung, ada para politisi culas di belakang panggung yang kemudian semuanya itu dipelihara dan di-endorse oleh para pengusaha-pengusaha kapitalis global maupun lokal yang hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri dan bullshit dengan segala kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, ya. Dan yang kedua, kalau bicara demokrasi adalah antitesis diktatoran atau keotoriteran ya, atau otoritarianisme. Maka hari ini seperti disampaikan oleh salah satu narasumber dari Cak Agus, hari ini telah berlangsung otoritarian koalisi parpol, ya. Jadi dengan 80% lebih kursi di parlemen itu sudah otoriter itu, ya. PKS sama Demokrat bisa apa coba, ya kan? Itu otoriter, mau bikin undang-undang kayak apa aja, yang paling konyol pun itu sudah terjadi, bisa. Itulah otoriter sebenarnya, dan itu menjadi topeng, ya, topeng demokrasi, ya, atau demokrasi menjadi topeng dari otoritarianisme yang sesungguhnya. Ya, jadi umat Islam harus tahu itu, ya, jangan tergoda untuk kemudian tetap berkubang dalam sistem yang busuk ini, ya. Jadi kalau singa itu bisa jadi raja rimba kalau hidup di rimba, di hutan. Singa nggak akan pernah bisa jadi raja ketika dia harus hidup di laut. Ya, dia akan dimangsa oleh ubur-ubur. Jadi umat Islam itu adalah umat terbaik, khairul ummah, dan posisi status khairul ummah, umat terbaik yang kemudian nanti akan mewujudkan rahmatan alamin itu hanya akan terwujud ketika umat Islam itu berkuasa, bukan dikuasai atau bahkan bukan dibodohi seperti hari ini. Ya, begitu pesan umat Islam semuanya, mudah-mudahan didengar dan bisa menjadi perlindungan yang seksama. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Kang Suwardi, monggo Kang. Closing statement-nya. Monitor Kang Suwardi. Ya, siap. Iya. Iya, jadi pemilu itu kan dia adalah merupakan sub dari satu subsistem, jadi dia sub-subsistem gitu ya. Dan pemilu itu diselenggarakan dalam rangka untuk mewujudkan apa yang kemudian diistilahkan di dalam sistem yang sekarang itu dengan perwujudan sistem demokrasi yang secara faktanya kita bisa menunjuk bahwa sesungguhnya yang berdaulat itu adalah mereka yang tadi kita sebut dengan para pemilik-pemilik modal, ya. Makanya Douglas Saltmarsh itu kemudian menyebutkan bahwa hanya di dalam masyarakat kapitalis lah demokrasi itu dia dapat tumbuh subur dan berkembang gitu, ya. Jadi antara demokrasi dengan kapitalis itu dia simbiosis mutualisme, ya gitu. Nah, makanya kemudian kalau kita bicara dalam konteks bangunan sistem demokrasi seperti ini, pemilu itu, ya, atau Gene Sharp misalnya di dalam buku dia From Dictatorship to Democracy itu dia sebutkan bahwa tidak mungkin rezim yang tadi disebut sebagai otoritarian, ya, karena kita sebut puncak dari demokrasi itu adalah otoritarianisme, ya, itu akan menyelenggarakan pemilu, ya, dengan maksud atau dengan tujuan itu untuk menyebabkan mereka itu bisa terjungkal dari kekuasaannya, ya. Makanya sistem ini dijaga betul, diawasi betul, ya, sehingga tetap kekuasaan itu hanya tetap berputar di mereka saja gitu. Nah itu, ya, dan pemilu itu adalah merupakan fasilitas kaum ini itu untuk kemudian menjadi penguasa. Nah, makanya saya kira problem kita itu harus dinaikkan lagi satu level, bukan hanya membahas tentang persoalan pemilu yang itu sebetulnya tadi kalau kita sebut sebagai prosedural saja, ya, tetapi levelnya harus dinaikkan pada level kritik, ya, atau menggugat sistem demokrasinya itu sendiri gitu, ya. Jadi kalau
kalau saya mau sederhanakan, daripada kita repot bahas tentang masalah pemilu, lebih baik kita fokus untuk mengkritik dan meruntuhkan basis ini, ya, yaitu demokrasi, yang dari demokrasi itulah kemudian kapital itu dia berkuasa. Nah, cuma kemudian persoalannya kalau kita harus mengkritik demokrasi dan diganti, maka gantinya kan apa, gitu, ya, gantinya apa. Nah, maka perlu ada satu pemahaman yang utuh, ya, di tengah-tengah umat, ya, melalui kelompok-kelompok politik untuk menjelaskan apa itu sistem politik dalam Islam. Ini jauh lebih urgen dan jauh lebih penting, ya, karena ini merupakan wilayah intelektualitas, ya. Sementara kalau pemilu itu kan wilayah naluri, ya, ya, rebut-rebutan kursi, kekuasaan, harta, tahta, ya, kemudian penjara, itu kan semuanya urusannya kan materi semua, ya, urusannya kan cuma soal syahwat, soal kekuasaan, soal naluri, gitu. Nah, sementara kalau kita bicara dalam konteks sistem politik, itu adalah kita bicara dalam konteks bagaimana akal kita itu bisa menilai dan memilih mana sesungguhnya satu sistem itu yang paling baik, atau bukan paling baik, satu sistem itu yang yang paling masuk akal, gitu, ya. Makanya di dalam satu kutaib, ya, Nida Urhar, ya, ilal muslimin, ya, di sana dikatakan bahwa sistem politik Islam itulah yang lebih lebih masuk akal untuk diterapkan. Kenapa? Karena begini, karena di dalam sistem manapun, bahwa rakyat itu memilih penguasa untuk menerapkan sekumpulan konsepsi yang diyakini sebagai satu konsepsi yang benar, gitu, ya. Kalau dalam konteks Islam, rakyat memilih penguasa untuk menjalankan kedaulatan syariah, bukan kedaulatan penguasa, ya, bukan kedaulatan rakyat. Sementara kalau di dalam sistem demokrasi disebut kedaulatan rakyat, tapi pada faktanya mekanismenya, proseduralnya itu tidak mungkin rakyat itu dia berdaulat, gitu, ya. Faktanya tidak mungkin rakyat itu berdaulat karena ada gesekan kepentingan antara penguasa di satu sisi dengan pengusaha pada sisi yang lain. Makanya dari dulu sampai sekarang, ya, demokrasi itu menciderai prinsip dia sendiri. Apa itu? Prinsip kedaulatan rakyat, ya. Yang kalau di dalam bahasa afkarus siasi akhirnya kemudian menjadi satu sistem atau satu jargon yang ilusif, dan kalau mau dia diterapkan maka akan banyak sekali kebohongan, ya. Disebut aspirasi rakyat padahal yang benar adalah aspirasi penguasa, gitu. Jadi itu saja Mas Yule. Jadi saya kira kita harus memikirkan secara lebih serius dan sungguh-sungguh tentang tatanan sistem politik dan tidak terburu-buru untuk terlibat itu di dalam politik yang sifatnya praktis. Memang praktis itu kelihatan langsung ada anunya, ada upayanya, gitu. Tapi kalau lama-lama kita perhatikan ya muter-muter aja di situ, ya. 7%, ya. Terus 5%, terus 3%, naik lagi 4%, terus 7% lagi, terus 3% lagi, terus 2% lagi. Jadi muter aja di situ, gitu. Ya. Itu jadi daripada kita habiskan energi untuk berputar-putar di labirin, ya, lebih baik kita segera berpikir secara serius untuk menghadirkan satu sistem politik yang baru, yaitu yang disebut dengan sistem politik Islam, sistem khilafah Islamiyah, gitu. Gitu Mas Yuli, ya. Mohon maaf agak panjang. Iya, tidak apa. Berikutnya kita ke Cak Agus. Monggo Cak Agus closing statement-nya. Iya, untuk closing, pemilu 2024 ini adalah pemilu yang paling boros. Ya, jadi menghamburkan anggaran, ya, secara perencanaan dan pelaksanaan. Sementara secara hasil itu kalau terjadi pengulangan maka akan terjadi
keterpurukan yang semakin dalam. Ya, contoh sekarang ini sudah sangat kelihatan ya, bagaimana sumber daya alam kita, ya, kemudian bagaimana dengan hutang kita, bagaimana dengan sumber sumber potensi yang ada di Indonesia itu semakin tidak terkontrol. Nah, ini adalah hasil dari pemilu ya tahun 2019. Jadi kalau perencanaan, pelaksanaan, pengulangan, kemudian terakhir keterpurukan, berarti ya, apa yang ya mau kita inginkan untuk Indonesia ke depan semakin baik ya dengan mayoritas umat Islam yang kalau dikatakan dalam slogan itu Indonesia itu adalah Zamrud Khatulistiwa ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu Toto Tentrem Kerto Raharjo. Ini semakin ke depan itu masa depannya semakin suram kalau mengulang-ulang ya mengulang-ulang keterpurukan. Jadi ini kan anggaran juga besar ya. Kemudian konstelasi itu akan menyebabkan ya friksi-friksi yang sangat luar biasa dan itu akan memakan juga ya banyak resources kita yang akan terbuang ya. Tapi ujungnya hasilnya itu juga ternyata kita nggak bisa bangkit gitu, nggak bisa bangkit dan ini sudah berulang hampir sudah mendekati yang ke-9 kalinya ini pemilu itu. Maka pemilu itu bukan harga mati sebenarnya ya. Ya, karena apa? Sekali kita salah melangkah, kalau kita nggak mengevaluasi, maka yang akan terpuruk itu adalah umat Islam yang notabene itu mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, kalau bisa, ya, karena bukan harga mati pemilu itu, maka harus ada satu konsep yang harusnya kita, ya, kita jadikan satu revisi secara nasional, ya kan itu. Ya, karena kita umat Islam ini adalah mayoritas di Indonesia, maka umat Islam ini layaknya harus memberikan satu kontribusi untuk proses pemilihan ini. Jangan sampai nanti terjadi Islamofobia. Nah, tanggal 22 Maret 2022 aja PBB sudah mendeklar ya hari anti Islamofobia. Maka kenapa kita harus fobia untuk menawarkan ya konsep perubahan untuk Indonesia semakin berkah dan aman sentosa toto tentrem kerto raharjo. Nah, demikian. Baik, luar biasa ya. Selain toto tentrem kerto raharjo juga posisi kita yang berada di dua benua dan dua samudra ini kan teramat sangat menguntungkan sekali ya. Banyak sekali kapal-kapal perdagangan internasional yang melewati laut kita. Baik, berikutnya closing statement dari Cak Hanif. Monggo Cak Hanif. 2 menit aja ya. Ya, singkat saja bahwa politik di negeri kita saat ini ya, khususnya di Indonesia ini telah dikangkangi dan berkelindan antara kepentingan ekonomi dan juga politik ya. Dan di situ dimanfaatkan oleh kaum oligarki ya untuk menancapkan kukunya ya melalui penguasa boneka maupun penguasa yang sudah ditanam ya untuk memporak-porandakan negeri ini ya. Karena itu siapapun nanti yang menjadi katakan penguasa di negeri ini kalau dia tidak mengambil Islam sebagai jalan hidup dan juga tidak mengambil Islam sebagai asas dalam kenegaraan, maka yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan ya. Dan kita harus paham demokrasi itu rusak ya dan juga merusak. Karenanya harus ganti sistem demokrasi dengan sistem yang Islami. Itu Mas Yuli. Baik, alhamdulillah alamin. Pemirsa Kasepuan TV Channel, demikian tadi pemaparan analisis yang luar biasa dari keempat narasumber kita. Semoga ini membawa manfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami juga menyampaikan ke panjenengan semua untuk like, komen, dan share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Akhirnya, saya Yuli Sarwata dan kru yang bertugas pada kesempatan sore hari ini mohon undur diri dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tak izin live dulu ya. Amunten. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sama-sama. Saya izin juga ya. Assalamualaikum. Yo.